Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4. Di sini kami akan membahas kimia dengan judul lemak. Kelompok kami beranggotakan pertama saya Azma Yardina dari absen 6. Saya Amelia Putri dari absen 4. Saya Bintang Alia dari absen 7. Saya Fadila Nur dari absen 9. Saya Isnaini Nur dari absen 16. Dan saya Khaira Fayaza dari absen 17. Sebelumnya kita perlu membahas tentang apa sih lemak itu. Jadi lemak adalah ester dari gliserol dengan asam-asam karboksilat suku tinggi. Ester-ester itu dikenal dengan gliserida. Lemak umumnya bersumber dari hewan, sedangkan minyak bersumber dari tumbuhan. Selanjutnya ada struktur dari lemak. Unsur penyusun lemak diantaranya karbon, hidrogen, dan oksigen. Lemak terdiri dari 3 asam lemak dan 1 gliserol. Secara umum, struktur kimia lemak yaitu yang terdapat pada gambar. Jika ketiga struktur R1, R2, dan R3 atau alkil-alkilnya sama, maka disebut lemak sederhana. Tapi jika berbeda, maka disebut lemak campuran. Yang berikutnya ada tata nama. Karena struktur lemak terdiri dari gliserol yang mengikat 3 molekul asam lemak, maka pemberian nama dari lemak akan didasarkan pada asam lemak yang diikat. Beberapa aturan tata nama dari struktur lemak sebagai berikut. Yang pertama, jika asam lemak yang diikat oleh gliserol berasal dari jenis yang sama, maka cukup menambahkan nama asam lemak setelah kata gliserol tri. Contohnya adalah gliserol tripalmitat. Kemudian, apabila asam lemak yang diikat gliserol terdiri dari jenis yang berbeda, maka penamaannya mengikuti urutan letak. Misalnya, gliserol palmita stearoalea. Selanjutnya penggolongan. Yang pertama, jenis-jenis. Lemak hewani adalah lemak-lemak yang bersumber dari hewan-hewan. Contohnya dari lemak ini adalah susu, telur, ikan laut, minyak ikan, dan daging. Lemak nabati adalah lemak-lemak yang bersumber dari tumbuh-tumbuhan. Contoh dari lemak ini adalah jagung, kedelai, kacang tanah, kacang polong, kelapa sawit, biji bunga matahari, dan juga jenis kacang-kacangan lainnya. Yang kedua, asam lemak. Asam lemak jenuh merupakan struktur lemak dengan hidrokarbon ikatan tunggal yang berbahaya bagi tubuh kita. Asam lemak tak jenuh merupakan struktur lemak dengan hidrokarbon dengan satu atau lebih ikatan rangkap atau ganda. Dan asam lemak ini menguntungkan bagi tubuh kita. Struktur kimia untuk lemak sederhana merupakan lemak yang disusun oleh trigliserida, yaitu 3 asam lemak dan 1 gliserol. Contohnya adalah lilin dan minyak. Lemak campuran merupakan lemak yang terdiri dari asam lemak dan gugus tambahan lain selain lemak. Contohnya adalah lipoprotein mengandung protein dan fosfolipid mengandung fosfat. Yang terakhir, lemak derivat merupakan senyawa lemak yang dihasilkan dari proses hidrolisis lipid. Contohnya adalah kolesterol dan asam lemak. Selanjutnya ada sifat-sifat lemak. Sifat-sifat lemak dapat diketahui sebagai berikut. Yang pertama, lemak hewani pada suatu ruangan berupa zat padat, sedangkan minyak nabati berupa cairan. Yang kedua, lemak dengan asam lemak jenuh mempunyai titik lebur tinggi, sedangkan minyak yang mengandung asam lemak tidak jenuh, titik leburnya lebih rendah. Yang ketiga, lemak dengan asam lemak rantai pendek dapat larut dalam air, sedangkan lemak dengan asam lemak rantai panjang tidak larut dalam air. Yang keempat, lemak dapat larut dalam pelarut organik seperti benzena, kloroform, dan alkohol panas. Yang kelima, di udara lemak akan mengalami hidrolisis dengan melepas asam lemak bebas sehingga timbul bau yang tidak enak. Yang terakhir, oksidasi lemak akan menghasilkan warna dan rasa tidak enak atau cengik. Selanjutnya ada perbedaan. Perbedaan lemak dan minyak. Yang pertama ada asal, lemak hewan, dan minyak tumbuhan. Asam lemak, jenuh, tidak jenuh, esensial, non-esensial, esensial.
wujud kamar, padat, cair, titik didih, lebih tinggi, lebih rendah. Contohnya mentega, keju, susu. Kalau minyak contohnya minyak kelapa dan minyak zaitun. Dan yang terakhir ada kegunaan. Yang pertama sumber energi, yang kedua penyimpan energi, yang ketiga perlindungan organ, yang keempat isolasi thermal, dan yang terakhir penyerapan vitamin. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.